Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 7,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Bapak Somad, ada background Ka'bah kah? Cari di folder Haji tuh, banyak. Pasti. Oke, jadi ini adalah salah satu film produksi MD yang mungkin awalnya gue agak underestimate gitu ya. Dan sebenarnya gue awalnya agak bikin penasaran banget sama film ini gitu loh. Karena Hamin satu sebelum gue nonton film ini, ternyata temen gue udah pernah nonton film ini duluan di JAV Jogja. Yang dimana ya tiba-tiba aja dia ngasih reviewnya di Instastory dan dia ngasih nilai 8 gitu kan. Dan kayak emang kayak dari situ gue kayak mikir, kok bisa sebagus itu gitu ya. Nah ternyata oh ya memang sebenarnya gue mikir jalan ceritanya bagus sih. Cuma memang ada beberapa part yang ada ya gue kurang suka lah gitu loh. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 7. Film yang bercerita tentang Annie yang dimana dia mau dijodohin sama bapaknya, tapi ternyata dia sebenarnya udah punya pacar bernama Eddie. Tapi akhirnya Eddie berusaha untuk menggapai jodohnya itu dengan cara ya merayu bapaknya dengan bilang kalau dia mau naik haji gitu kan. Jadi akhirnya dia bisa direstuin sama bapaknya Annie gitu. Nah, tapi dari situ ketika dia mau haji ternyata muncul masalah baru lagi. Sebenarnya gue ngerasa film ini seakan menyindir berbagai hal gitu ya, mulai dari soal orang yang mau naik haji tapi dari segi gengsi, bukan karena memang pengen ibadah haji gitu loh. Dan soal penipuan kasus travel haji juga gitu kan. Dan menurut gue sepanjang film ini berjalan, gue ngerasa film ini ditulis dengan sangat amat rapi gitu ya, kayak well written banget gitu. Sebagai film komedi dari awal sampai akhir tuh kayak semuanya kompleks aja gitu loh. Dan memang ketika gue nonton trailer film ini tuh kiblatnya udah jelas banget kayak film komedi Thailand gitu ya. Pengen lebay sekalian Nora sekalian jangan nanggung-nanggung gitu loh. Nah film ini pun juga gitu, kayak bahkan ada satu momen dimana film ini nunjukin adegan horor gitu ya. Ada momen-momen horornya dan dimana itu juga mirip banget kayak film-film Thailand lain gitu loh. Padahal itu filmnya komedi, tiba-tiba di tengah-tengah ada sedikit horornya gitu loh. Nah cuma ketika film ini nyampe ke adegan klimaks, nyampe ke ending, bahkan gue ngerasa kayak oh ya udah gitu loh. Mungkin karena gini ya, ini film trailernya tuh bocor, cor banget gitu loh. Kayak gue nonton trailernya beberapa hari sebelumnya dan kayak, aduh ini ternyata sampai adegan ending udah ada gitu loh di trailernya. Jadi kayak gue ngerasa jadi kayak pas gue nonton filmnya kayak nggak ada yang spesial lagi aja. Semuanya udah tahu adegannya gitu kan. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 6. Ngomongin soal film komedi emang gak afdol gitu ya. Kalau misalkan ya komedinya nggak lucu gitu. Dan menurut gue film ini ya lucu nggak lucu sih, maksud gue ada momen dimana gue bisa ketawa, ada momen gue biasa aja, ada momen kayak gue mikir aduh garing banget apaan sih lawakannya gitu loh. Jadi kayak mostly sebenarnya lebih banyak garingnya sih dibandingkan ketawanya. Dan gue juga nggak tahu ya, sekarang kan gue lagi di Makassar nih dan tadi gue nonton di bioskop Makassar yang dimana mungkin apakah karena film ini banyak menggunakan bahasa Jawa gitu ya, banyak pakai subtitle. Nah inilah perbedaan antara teman gue yang nonton di JAV Jogja, orang-orangnya pada bisa bahasa Jawa mungkin, dan di sini ya orang-orangnya pada nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi istilahnya lawakan antara perbedaan budaya bahasa itulah yang akhirnya tadi tuh satu studio banyak banget yang nggak ketawa sih sebenarnya gitu. Bukan gue doang yang nggak ketawa jadinya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 7. Salah satu film pertama panjangnya dari Jehan Angga yang gue rasa dia bisa banget kok ya, gue yakin bisa bikin film yang lebay sekalian kayak gini gitu loh. Maksud gue, ya ini memang salah satu film pertama dia yang cukup berhasil gitu loh. Tapi mungkin komedinya bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin bisa dengan caranya film-filmnya Ernest ada salah satu bagian di dalam pembuatan filmnya itu kayak semacam apa ya, tester komedi gitu ya. Jadi apakah komedinya itu lucu, apakah patut untuk dimasukin apa enggak gitu kan. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman aja, oke aja, sesuai dengan karakternya gitu ya. Rizky Nazar sebagai karakter cowok ganteng anak kampung gitu istilahnya, dan yang lainnya pun juga sesuai dengan karakternya. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ini yang gue agak gak nyangka sih ketika film ini dibuka gitu ya. Ini tuh warna filmnya udah asik banget, tone warnanya, sinematografi juga udah cukup oke gitu sebagai film komedi yang gue rasa tempatnya tuh tempat-tempat lokasinya kan ini terasa kayak film murahan gitu ya. Nah tapi bagaimana filmnya ini sinematografinya tuh tidak terasa murahan gitu loh, nggak kayak film TV, nggak kayak acara TV gitu loh. Jadi bener-bener kayak ini kayak film beneran, cuma memang nuansanya aja dibikin pedesaan, dangdutan, yang maksudnya hal-hal yang kayak gitu loh. Dan gue juga suka ini tuh teknik editingnya bener-bener kayak film Thailand banget. Dan bahkan ya yang udah gue bilang tadi, ini film emang norak gitu kan. Jadi dan ngomongin soal poster filmnya ini juga, ini tuh poster filmnya bener-bener kayak filter angkot Instagram, tau gak sih yang ada musik angkotnya itu. Nah itu maksud gue kayak gitu kan. Nah maksud gue kayak ini film memang diciptakan seperti itu. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya semuanya oke-oke aja, aman-aman aja. Tapi yang hal paling gue suka yaitu daerah Tanah Abangnya. Walaupun sebenarnya pas daerah Tanah Abang itu gue yakin itu bukan Tanah Abang beneran, karena waktu itu gue sempat ngekos daerah Tanah Abang gitu kan. Jadi gue tahu. Nah tapi itu tuh sebenarnya kayak membuat nuansa Tanah Abang
yang asik banget gitu loh. Dan gue yakin itu sebenarnya studio nggak sih, studio yang biasa Hanung pakai buat film Habibie Ainun 3 atau apa gitu, dan background perkotaannya yang diganti aja sih. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 7. Sebenarnya di sini penggunaan visual effect tuh cukup banyak gitu ya, walaupun memang nggak perfect banget, tapi ya udah gue bilang tadi, karena memang film ini didesain untuk Nora, jadi ya it's okay banget kalau misalkan visual effect-nya nggak bagus-bagus banget juga kan. Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya oke-oke aja, aman-aman aja, sesuai dengan karakternya, bahkan kayak karakter-karakter ibu-ibu ya di desa yang dimana mereka pakai make up, tapi make upnya tuh menor banget gitu, leher sama kepala belang, terus blush on tebel banget dan segala macamnya. Itu gue suka sih. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ini dia yang gue suka, ketika film ini memang kiblatnya ke arah Thailand, nggak lengkap rasanya kalau film komedinya itu nggak ada yang namanya sound effect. Sound effect kayak istilahnya noleh dikit doang, itu tuh ada musiknya gitu loh. Dan itu yang paling gue suka sama film Thailand dah. Nah ini dia, makanya di film ini pun juga ada hal-hal kayak gitu, sound effect yang kayak cuma sekedar nengok, sound effect yang kayak kaget apa segala macam, itu tuh ada gitu, lengkap banget di film ini. Dan ketika film ini munculin soundtrack lagu gitu ya, soundtrack lagunya pun juga pakai lagu dangdut yang akhirnya oke, ini film bener-bener berasa banget gitu loh, istilahnya nuansa kampungnya. Dan pada akhirnya penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.